I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas soal organisasi Sento. Kepanjangan dari Sento apa sih? Sento itu Central Treaty Organization. Oke, sebelum membahas materinya lebih dalam, kita akan perkenalan dulu nih. Mulai dari aku, Isnaini Iwatu Soleha dari absen 15. Perkenalkan, nama saya Setio Novianto, absen 32. Perkenalkan, nama saya Anissa Levibriana dari absen 3. Oke, jadi dalam video kali ini kita akan membahas soal latar belakang berdirinya, tujuannya, dampaknya, dan gimana sih bubarnya Sento itu. Kita mulai dari latar belakangnya dulu nih, gimana? Ya, latar belakang didirikannya Sento tidak lepas dari situasi pada masa Perang Dingin yang melahirkan aliansi-aliansi dari sejumlah negara di dunia. Salah satu aliansi yang lahir pada awal Perang Dingin adalah Sento atau Pakta Baghdad. Sento dibentuk pada 24 Februari 1955 atas dorongan Amerika Serikat yang juga menjanjikan bantuan militer serta ekonomi ke negara-negara Timur Tengah. Markas besar Sento berada di Baghdad, Irak. Namun setelah Irak keluar dari Sento pada 1958, markas besarnya kemudian dipindah ke Ankara, Turki. Sebelum Sento pada 1950 telah dibentuk Middle East Defense Organization atau yang biasa disebut MEDO yang juga dikosongkan oleh Amerika Serikat. Anggota MEDO terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Turki. Namun organisasi ini tidak bertahan karena beberapa sebab. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang tujuan Sento. Jadi pembentukan Sento itu bertujuan untuk mencegah ekspansi Uni Soviet ke daerah penghasil minyak, mencegah serangan komunis, dan mendorong perdamaian di Timur Tengah. Oke, selain itu tadi, tujuan dari Sento yaitu untuk menciptakan keamanan kolektif di kawasan tersebut, meningkatkan kerjasama ekonomi dan militer antar anggota, dan menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Lalu, keberadaan Sento menjadikan wilayah Timur Tengah dan Asia Selatan pada periode 1960-an sangat stabil. Sento juga menjadi salah satu aliansi militer tersukses pada masa Perang Dingin. Bukti kesuksesan Sento itu yang pertama, membantu pengadaan personal dan logistik di tiap-tiap negara konflik untuk menstabilkan wilayah Timur Tengah dan Asia Selatan. Yang kedua, mencegah perluasan pengaruh Uni Soviet. Yang ketiga, menengahi konflik Turki dan Yunani atas Siprus pada 1964. Yang keempat, menengahi pertikaian Pakistan dengan India pada 1965. Yang kelima, menengahi sengketa perbatasan antara Persia dan Irak. Nah, sekarang kita bahas soal bubarnya Sento ini. Revolusi Iran pada 1978 sampai 1979 menyebabkan banyak anggota Sento keluar dari anggotanya. Banyaknya negara Sento yang melepaskan keanggotaannya juga terjadi karena negara-negara anggota Sento merasa sudah tidak membutuhkan bantuan Sento dan maupun hidup secara mandiri atau tanpa bantuan dari negara lain. Selanjutnya pada 1979 Sento secara resmi dibubarkan. Oke, tadi itu penjelasan kenapa sih Sento bisa bubar. Sekarang dampak dari bubarnya organisasi Sento ini. Yang pertama itu perubahan dinamika regional. Jadi setelah pembubaran Sento, dinamika keamanan regional di Timur Tengah dan Asia Selatan berubah. Negara-negara anggota mengubah kebijakan luar negeri mereka dan mencari bentuk kerjasama regional yang berbeda. Yang kedua yaitu pembubaran Sento mempengaruhi Uni Soviet di kawasan tersebut. Beberapa negara anggota mencari hubungan yang lebih dekat dengan blok Barat, sementara yang lain menjaga keseimbangan antara kepentingan Barat dan juga Timur. Yang selanjutnya, kerjasama bilateral. Setelah pembubaran Sento, beberapa negara anggota menjalin kerjasama bilateral dengan negara-negara lain, mencari keamanan dan dukungan melalui kesepakatan dua pihak.
Yang keempat, relevansi dalam sejarah hubungan internasional. Bubarnya Sento menjadi bagian dari sejarah hubungan internasional, menunjukkan perubahan dinamika kekuasaan dan politik pada periode tersebut. Hal ini memberikan pelajaran berharga bagi para ahli hubungan internasional dan peneliti sejarah. Yang kelima, warisan kerjasama regional. Meskipun Sento tidak bertahan lama, warisan kerjasama regional dan upaya mencapai keamanan kolektif tetap relevan. Pengalaman dan pelajaran dari Sento dapat digunakan untuk memahami dinamika kerjasama regional dalam konteks modern. 6. Pengaruh terhadap negara anggota. Perubahan Sento mempengaruhi kebijakan luar negeri dalam keamanan negara-negara anggota. Mereka harus menyesuaikan strategi keamanan mereka dapat perubahan politik global regional. Sebuah pembubaran analisis ini. Oke, jadi itu tadi sedikit penjelasan tentang organisasi Sento dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.